darah atau menstruasi yang mereka alami, dan itu ya seperti yang teman-teman tahu. Ya pemirsa, pada dasarnya yang kita ketahui bahwa sebenarnya penggunaan pupuk itu ada berbagai macam jenis pupuk, baik yang bersifat organik ataupun non organik, kimia, baik itu pupuk yang sebagai yang kita gunakan untuk pengocoran itu dari kimia, atau pestisida yang kita gunakan, herbisida yang kita gunakan, ataupun fungisida, atau jenis-jenis pupuk organik yang VOC yang kita sendiri menggunakannya itu. Namun yang terjadi pada beberapa waktu lalu yang saya baca, dan itu jadi pertanyaan, dan bahkan langsung direspon oleh seorang dokter ahli tanah. Seperti apakah yang saya baca itu, dan jadi pertanyaan, saya ingin berbagi. Berarti sangat bagus jika para sahabat tani atau kawan-kawan yang pada kesempatan ini mampir di video saya sudah membaca artikel tentang cara unik itu sangat tidak direkomendasikan oleh dokter. Seperti apakah ulasannya? Saya ingin sedikit membacakan bahwa pada dunia maya itu orang-orang sering berbagi apa yang sedang dilakukan mereka terkait dengan darah atau menstruasi yang mereka alami, dan mereka menggunakannya sebagai pupuk organik, dan sangat baik perkembangannya menurut mereka. Seperti yang diulas oleh seorang wanita yang dia menguploadnya melalui situs Instagramnya seperti ini. Jadi menurutnya bahwa penggunaan pupuk organik dari menstruasi atau darah yang dia gunakan itu sangat baik untuk perkembangan jeruknya. Nah, bagaimana dengan respon dari seorang dokter Knox, dokter ahli tanah, yang menyatakan bahwa yang lebih jelasnya ada di tulisan ini. Saya hanya sedikit mengulas saja bahwa benar darah juga berfungsi untuk pertumbuhan tanah. Namun fungsi dari keunggulan darah itu tidak dapat diukur, dan juga masing-masing darah itu memiliki perbedaan. Dampaknya nanti jika darah itu sering digunakan atau diaplikasikan oleh serta direkomendasikan, akan menimbulkan patogen-patogen yang berbahaya yang timbul dari misalkan sifilis, HIV/AIDS atau penyakit-penyakit lainnya yang nantinya berpengaruh terhadap kesehatan tumbuhan itu sendiri ataupun manusia sebaliknya. Jadi menurut dokter seharusnya darah itu hanya dikoleksi atau digunakan di rumah sakit saja untuk disuplaikan kepada orang-orang yang benar-benar membutuhkan.
Untuk artikel yang saya bacakan itu, artikelnya ada di deskripsi, silahkan dibaca saja. Ini hal yang unik dan saya ingin berbagi, karena yang saya alami bahwa saya menggunakan pupuk seperti ini, dan itu ya seperti yang teman-teman tahu. Terima kasih yang sudah menonton. See you.